yang kecil, dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Halo, selamat pagi, shalom. Apa kabar adik-adik hari ini? Saya percaya tentunya hari ini kalian sangat luar biasa. Perkenalkan, kami dari KPAR GKJW Jemaat Genteng Banyuwangi. Dengan saya Kak Yayu dan saya Kak Lilin. Hari ini kami ditemani oleh tim musik, ada Kak Pandu dan ada Kak Egel. Mari kita sama-sama bangkit berdiri dan kita pujikan lagu Ku Masuki Gerbangnya dengan Hati Bersyukur. Kita pujikan 2 kali. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini hari buat Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini hari buat Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Baik adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita persiapkan hati kita. Kita akan berdoa, lipat tangan, tutup mata, kita akan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kasih setiamu yang tiada berkesudahan atas kami. Kalau sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian dari sabda firman-Mu, tolonglah Tuhan, persiapkan hati kami masing-masing agar kami boleh fokus mendengarkan firman Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, masih semangat hari ini adik-adik? Mari kita memuji Tuhan lagi, kita pujikan hari ini harinya Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari adik-adik kita pujikan satu lagu lagi, baca kitab suci.
Kita pujikan 2 kali. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Sekali lagi. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baik adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita persiapkan hati kita. Kita akan berdoa, lipat tangan, tutup mata, kita akan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kasih setiamu yang tiada berkesudahan atas kami. Kalau sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian dari sabda firman-Mu, tolonglah Tuhan, persiapkan hati kami masing-masing agar kami boleh fokus mendengarkan firman Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Baik adik-adik, tiba saatnya kita akan membaca firman Tuhan. Di sini kita ditemani sama adik Dayu, sama adik Arum. Nah, bacaan kita pada saat ini terambil di Perjanjian Lama, yaitu di dalam 2 Samuel 12 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-7 dan dilanjutkan ayat yang ke-13. Mari adik-adik di rumah buka Alkitabnya, kita baca. Di sini diberi judul Nathan memperingatkan Daud sehingga Daud menyesal. Tuhan mengutus Nathan kepada Daud. Ia datang kepada Daud dan berkata kepadanya, ada 2 orang dalam suatu kota, yang seorang kaya, yang lain miskin. Si kaya mempunyai sangat banyak kambing domba dan lembu sapi. Si miskin tidak mempunyai apa-apa selain dari seekor anak domba betina yang kecil yang dibeli dan dipeliharanya. Anak domba itu menjadi besar padanya bersama-sama dengan anak-anaknya. Maka dari suapnya dan minum dari pilannya dan tidur di pangkuannya seperti seorang anak perempuan baginya. Pada suatu waktu orang kaya itu mendapat tamu dan ia merasa sayang mengambil seekor dari kambing dombanya atau lembunya untuk memasaknya bagi penggembala yang datang kepadanya itu. Jadi ia mengambil anak domba betina kepunyaannya si miskin itu dan memasaknya bagi orang yang datang kepadanya itu. Lalu Daud menjadi sangat marah karena orang itu dan ia berkata kepada Nathan, demi Tuhan yang hidup, orang yang melakukan itu harus dihukum mati. Dan anak domba betina itu harus dibayar gantinya 4 kali lipat. Karena ia telah melakukan hal itu dan oleh karena ia tidak kenal belas kasihan. Kemudian berkatalah Nathan kepada Daud, engkaulah orang itu. Beginilah firman Tuhan Allah Israel. Akulah yang mengurapi engkau menjadi raja atas Israel, dan akulah yang melepaskan engkau dari tangan Saul. Dilanjutkan ayat yang ke-13. Lalu berkatalah Daud kepada Nathan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Dan Nathan berkata kepada Daud,
Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati. Amin. Nah, adik-adik sekalian, di sini kita akan bercerita tentang Raja Daud, raja orang Israel. Dikisahkan bahwa Raja Daud ini adalah raja yang sangat disayang sama Tuhan, sehingga apapun yang diminta selalu dituruti sama Tuhan. Ayo, kenapa ini kok usrek-usrek dari tadi ya? Ayo, Arum sama Dayu, kan kita baca Alkitab, kan tidak enak nanti dilihat sama adik-adik di rumah. Kenapa itu? Rebutan apa itu? Ayo. Boneka, punyanya siapa? Punyanya Arum. Ya udah, ditaruh dulu. Sekarang kita lanjutkan ya. Nanti kita belajar kenapa Raja Daud ini diceritakan. Karena kalian tadi tidak mendengarkan, kakak mau tanya. Di sini ceritanya itu tentang apa? Raja Daud. Wih, Raja Daud. Pintar sekali meskipun tadi usrek-usrek ya, tapi masih hafal ya. Oke, kakak lanjutin di sini ya. Jadi di sini itu menjelaskan tentang Raja Daud yang sangat disayang sama Tuhan. Jadi Raja Daud ini disayang sama Tuhan sampai-sampai ketika Raja Daud meminta apapun selalu dituruti sama Tuhan. Tetapi suatu ketika Raja Daud ini melakukan kesalahan. Nah, kesalahannya apa? Ada yang tahu enggak? Kesalahan Raja Daud. Kesalahan Raja Daud jika kita baca di sini adalah merebut hak orang lain. Ayo, rebutan. Tadi rebutan kan? Iya apa enggak? Iya kan? Nah, Raja Daud di sini melakukan kesalahan. Sehingga Tuhan Yesus itu marah sama Raja Daud. Tetapi di sini Raja Daud itu belum mengakui kesalahannya. Padahal dia itu sudah secara sengaja melakukan kesalahan. Nah, tetapi baiknya Tuhan di sini itu tidak langsung menghukum Raja Daud. Ayo, siapa yang melakukan kesalahan tapi langsung dihukum? Enggak kan? Tuhan Yesus di sini masih seperti memberitahu Raja Daud melalui siapa tadi? Dengarkan enggak? Nabi Nathan yang disuruh sama Tuhan Yesus untuk memperingatkan Raja Daud yang salah tadi. Dengan apa memperingatkannya? Dengan si kaya dan si miskin. Jadi ceritanya Nabi Nathan ini memberitahu si Daud tentang si kaya dan si miskin. Bagaimana si kaya ini memiliki sapi dan lembu yang sangat banyak sekali. Sementara si miskin ini cuma punya satu tok, kecil, betina. Perbandingannya sangat jauh sekali. Yang kaya punya banyak sekali, yang miskin cuma satu. Lalu apa yang dilakukannya? Ketika ada tamu datang ke si kaya, yang seharusnya si kaya memberikan lembu dan sapi yang banyak tadi untuk tamunya ini, tetapi apa yang dilakukan sama si kaya? Tahu enggak? Adik-adik tahu enggak? Yang dilakukan sama si kaya ini malah mengambil lembunya tadi, yang si miskin yang kecil tadi, untuk diberikan ke si kaya. Apa yang salah? Kan rakus berarti si kaya. Iya apa enggak? Tetapi di sana Daud itu masih belum mengakui kesalahannya. Malah Daud berkata kepada Nathan, bunuh itu si kaya, hukum mati si kaya. Padahal kata Nathan gimana? Si kaya itu menggambarkan si Daud yang rakus tadi, yang merampas hak orang lain. Ketika si Nabi Nathan ini memberitahu bahwa si kaya ini adalah perumpamaan dari si Daud, Raja Daud pun sadar akan kesalahannya. Nah, apa yang dilakukan Raja Daud ketika sudah mengakui kesalahannya? Apa tadi di sini? Raja Daud berpuasa. Berpuasa di sini ditulis bahwa Raja Daud berpuasa, makan dan minum selama 7 hari. Tidak makan dan minum selama 7 hari dan tidurnya itu di bawah. Kayak kita merendahkan diri sama Tuhan Yesus, Raja Daud duduknya di bawah. Sekarang pertanyaan dari kakak. Kalian tahu puasa apa enggak? Tahu. Tahu. Apa puasa itu?
Coba dijelaskan sama. Nggak makan sama nggak minum. Dayu sama Arum pernah puasa? Nggak pernah sama sekali. Betul sekali, berpuasa itu jika kita lihat secara umum memang tidak makan dan tidak minum. Seperti saudara-saudara kita biasanya itu kan Idul Fitri tidak makan dan tidak minum, itu kan berpuasa. Nah, pertanyaannya lagi, apakah hanya berpuasa tidak makan dan tidak minum? Apa cuma dikatakan, oh Dayu sama Arum berpuasa kalau tidak makan dan tidak minum? Apa gitu? Enggak kan? Berpuasa itu banyak sekali penjelasannya, selain tidak makan, selain tidak minum, mungkin tidak makan permen, tidak beli jajan, tidak beli mainan 1 minggu. Tapi puasa itu adalah bagaimana kita menahan diri. Menahan dirinya itu bagaimana? Menahan diri, satu contohnya, menahan diri tidak marah. Nah itu. 2, menahan diri tidak gampang nangis. Menahan diri tidak malas belajar, malas ke sekolah. Menahan diri tidak malas mandi, misalkan gitu. Yang keempat tadi, yang dilakukan Dayu sama Arum itu apa tadi? Rebutan kan di awal. Jadi yang salah satunya adalah menahan diri tidak rebutan, menahan diri tidak iri barang yang dipunyai teman. Jadi itu artinya berpuasa. Jadi pertanyaannya sekarang adalah, apa yang dilakukan tadi Arum sama Dayu benar apa enggak? Rebutan boneka, ayo. Kalau kita lihat dari berpuasa ini tadi, menahan diri, benar apa enggak? Rebutan, enggak benar kan? Jadi misalkan ada mainan, adik-adik juga kita berbagi, kita main bareng. Misalkan Arum punya jajan gitu, Dayu minta, Arum ya berbagi sama Dayu gitu. Jadi menahan diri untuk tidak rebutan tadi. Gitu teman-teman. Jadi poinnya adalah di sini adik-adik di rumah dan Arum dan Dayu kita belajar untuk tidak egois. Bagaimana kita menahan diri? Menahan diri yang mau menahan diri marah, menahan diri untuk nangis, menahan diri untuk rebutan, menahan diri untuk malas-malasan, tetapi kita berbagi ke semuanya. Oke, siap gitu? Bilang siap ke adik-adik semua. Siap? Oke, terima kasih adik-adik. Sekian firman Tuhan pada saat ini. Semoga adik-adik juga bisa menahan diri seperti kita di sini belajar. Amin. Baiklah adik-adik, itulah firman Tuhan yang sudah kita dengarkan pada hari ini. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Kita iringi dengan pujian Burung Pipit yang Kecil. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung di padang diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Baik adik-adik sekalian, tiba saatnya kita bersama-sama akan berdoa syafaat. Mari kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan pada saat ini kami bersama dengan teman-teman yang lain meskipun di rumah kami masing-masing, kami masih dapat beribadah minggu. Tuhan Yesus, pada saat ini kami ingin berdoa yang pertama untuk kedua orang tua kami dimanapun berada. Tuhan berkati dalam kehidupannya, dalam pekerjaannya, sehingga senantiasa kedua orang tua kami selalu sehat,
selalu sukacita dan selalu menemani kami di situasi apapun. Dan pada saat ini juga kami berdoa untuk sekolah kami, meskipun pada saat ini banyak teman-teman kami di luar sana yang sekolah dari rumah masing-masing, tapi kami percaya Tuhan Yesus senantiasa memberikan semangat, memberikan sukacita, sehingga tidak ada perbedaan Tuhan, sekolah di rumah maupun sekolah secara langsung. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami, biarlah Tuhan senantiasa memberikan kesehatan, selalu memberikan penghiburan, sukacita, jikalau teman-teman kami ada yang merasa sedih, sehingga Tuhan, teman-teman kami juga selalu mengingat akan kebaikan Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan, kami juga berdoa untuk negara kami Indonesia yang pada saat ini masih dilanda pandemi corona. Di samping itu juga Tuhan, negara Indonesia juga banyak sekali dilanda bencana, entah itu banjir, entah itu gempa bumi, tanah longsor, dan lain-lain. Tuhan Yesus, sembuhkan negara kami, sembuhkan sehingga pada saatnya nanti negara kami pulih dan kami bisa hidup sedia kala. Kami berdoa juga untuk Bapak Presiden, berdoa untuk Bapak Gubernur, Bupati, Camat, RT, RW. Tuhan, biarlah Tuhan memberikan kebijaksanaan dalam memimpin, sehingga para pemimpin kami senantiasa sehat dan bijaksana dalam memimpin negeri kami. Kami juga berdoa, pada saat ini kami telah mengumpulkan persembahan. Biarlah Tuhan senantiasa memberkati dalam kami mempersembahkan, dan kami senantiasa ingat untuk selalu mengucap syukur akan setiap berkat yang Tuhan berikan kepada keluarga kami dan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan semuanya yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, tetapi Tuhan Yesus sudah tahu apa yang kami butuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari adik-adik, sebelum kita akhiri ibadah kita pada hari ini, kita pujikan satu kali lagi dengan pujian Aku Diberkati. Diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Adik-adik sekalian, mari bersama-sama kita undur diri dari ibadah minggu pada saat ini. Tetap senantiasa mengingat untuk selalu rendah hati, untuk selalu menekan ego diri sehingga menjadi lebih baik. Mari kita mengambil saat teduh. Anugerah dan damai sejahtera yang hanya datangnya dari Allah Bapa, kasih Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuannya dengan Roh Kudus menyertai adik-adik sekalian dimanapun berada hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Nah, demikian adik-adik ibadah kita pada hari ini. Kami mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Bunga bakung di padang diberi keindahan, terlebih diriku dikasih